Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih banyak. Bu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dr. Muhlis yang kebetulan jaga di klinik pada hari ini. Adapun sebentar lagi ya Pak, kita akan melakukan tanya jawab terkait keluhan Bapak. Segala informasi yang saya dapatkan Bapak akan saya jaga sesuai kode etik kedokteran. Bapak tenang saja. Nah Bapak sebenarnya berhak untuk menolak, namun saya sangat menyarankan Bapak untuk bekerja sama ya Pak, supaya kita dapat mengobati keluhan yang Bapak rasakan saat ini. Iya dok, Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? bersedia dok. Sedia ya. Saya tanya tentang identitas tak dulu Pak Di. Nama tak siapa? Riko dok. Bapak Riko ya. Iya, Umur tak sekarang berapa Pak? 24 tahun dok. 24. Kita kerja di Sebagai operator komputer dok. sebagai operator komputer di Iya, alamat tak Pak? di residen dok. Presiden. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu sama keluhan tak? Tapi dok di sini mata saya kayak buram begitu dok. Baik, jadi kita merasa buram di. Iya. Ini buram tak kita rasa sudah berapa lama? Sudah 6 bulan dok. 6 bulan. Kemudian buram tak itu kita rasa di satu mata saja atau keduanya? Kedua mata dok. Kedua mata di. Kemudian kalau misalnya kita melihat jarak jauh atau jarak dekat, apakah ada pengaruhnya sama buram tak atau sama saja ketika kita melihat jarak jauh maupun jarak dekat? Tapi dok, kalau saya dok itu kemarin saya tiba mulai ini dok kayak jarak jauh begitu dok. Buram dok, tapi pas waktu saya dekat itu bendanya atau huruf ataupun apa begitu tetap kan bisa melihat dok seperti biasa. Iya Pak. Kemudian kalau kita melihat jarak jauh kan tadi kita bilang buram Pak Di. Iya. Apakah kadang untuk melihat jelas kita perlu kayak menyipitkan mata tak supaya lebih jelas? Iya dok, kalau menyebutkan begini kayak ya lumayan jelas begitu dok. Baik. Dan pada saat kita melihat Pak, apakah ada berbayang atau tidak? Tidak ada dok. Jadi kalau misalnya Pak, kalau kita melihat tulisan mungkin, apakah kita lihat itu dia tulisannya jelas atau mungkin kayak ada bayangannya? Ada bayangannya dok. Ada di. Baik. Kalau jarak jauh itu dok. Baik Pak, selanjutnya saya mau tanya mungkin keluhan-keluhan yang terkait dengan buramnya Bapak ini ya. Jadi Bapak, apakah Bapak ini mungkin mengalami keluhan-keluhan lain seperti mungkin mata tak berair atau mungkin banyak kotoran mata tak? Tidak ada dok. Tidak ada di. Kemudian mungkin silau atau ada penglihatan Tidak tak ada berpasir? juga, dok. Tidak ada dok. Ada nyeri? Tidak ada dok. Kemudian rasa panas? Tidak ada juga dok. Baik, kemudian gatal? Tidak ada juga dok. Apakah mata tak merah? Tidak ada juga dok. Sebelumnya tidak ada ya. Baik, untuk keluhan-keluhan lain mungkin Pak, sakit kepala, pusing, mual muntah, Tidak ada juga dok. flu, batuk, Tidak ada. tidak ada ya. Iya, alhamdulillah Kemudian tidak nyeri perut atau nyeri dada mungkin, Tidak ada dok. sesak nafas, tidak ada ya. Tidak ada juga dok. Bagaimana dengan berak dan kencing tak Pak? Lancar nih? Alhamdulillah lancar dok. Lancar ya. Baik Pak, saya mau tanya nih Pak, riwayat tak sebelumnya, apakah memang ini baru pertama kali tak mengalami seperti ini atau sebelumnya sudah pernah? Baru pertama kali. Baru pertama kali di. Tapi sebelum kita kesini apakah kita pernah berobat sebelumnya? Tidak pernah dok. Tidak pernah. Apakah ada riwayat tak sebelumnya mungkin pakai kacamata plus atau minus? Sejauh ini tidak ada dok. Saya tidak Ya. pernah pakai kacamata. Kemudian apakah ada di keluarga tak mungkin yang menggunakan kacamata plus atau minus? Tapi dok. Atau mengalami keluhan yang sama? Ada dok. Ada Orang ya? tua saya dok, ibu saya dok. Nah, kalau boleh tahu ibu tak ini kacamatanya dia itu lensanya plus atau negatif? Tapi Kalau dok, kita tahu. saya kurang tahu ya dok, karena saya juga tidak pernah bertanya soal masalah hal itu pada ibu saya. Baik. Kemudian di lingkungan sekitar tak apakah ada yang mengalami keluhan yang sama? Tidak ada dok. Tidak ada ya? Iya. Baik Pak, kemudian selanjutnya apakah Bapak ini memiliki mungkin riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, ataupun riwayat keluarga tak ada hipertensi atau diabetes? Tapi tidak ada dok. Tidak ada ya? Apakah sebelumnya pernah mungkin operasi mata, trauma mungkin? Tidak pernah dok. Ya, trauma tidak ada ya. Iya. Kemudian pemakaian kontak lensa? Tidak ada dok. Tidak pernah saya. Tidak ada. Baik, saya juga mau tanya Pak,
sebelumnya akhir-akhir ini apakah Bapak memang sering berada di depan layar, mungkin layar handphone, gadget, laptop ataupun komputer begitu Pak? Sering dok, sering sekali, apalagi kan saya juga sebagai operator operator komputer, jadi di situ saya sering menatap layar komputer dok. Baik ya Pak. Selanjutnya, apakah ada riwayat alergi tak mungkin atau riwayat konsumsi obat-obatan tak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah dok. Tidak pernah ya. Baik Bapak, saya mau ulang dulu ya. Bapak Riko, 24 tahun, operator komputer. Baik ya Bapak, Bapak mengalami keluhan buram selama 6 bulan, kemudian Bapak rasakan keluhannya itu di kedua mata. Nah, keluhan Bapak ini terutama saat Bapak melihat jarak jauh. Namun ketika Bapak itu melihat dari jarak dekat, malah keluhan Bapak itu membaik. Adapun Bapak ini memiliki riwayat menatap layar dengan waktu yang cukup lama ya Pak. Iya. Kemudian dengan menyipitkan mata Bapak itu membuat penglihatan Bapak itu lebih baik. Adapun Bapak juga merasakan penglihatan Bapak itu berbayang dan ada riwayat pada keluarga Bapak menggunakan kacamata, yaitu ibu Bapak ya. Baik Pak, mungkin ada yang belum saya tanyakan atau ada yang mau Bapak tanyakan terkait dengan tanya jawab kita kali ini? Sejauh ini lengkap dok yang sudah kita Lengkap ya. Iya. Baik, jadi saya mau jelaskan dulu ya Pak. Nah di sini dari hasil tanya jawab kita tadi, saya mencurigai Bapak itu menderita yang namanya miopia dan juga astigmat. Nah, namun untuk memastikan bahwa penyakit itu memang yang Bapak derita, kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan. Nah, bagaimana Bapak? Apakah Bapak masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya? Tapi dok, tidak ada. Tidak ada ya. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kita lanjut dengan pemeriksaan mata Bapak ya Pak. Iya, dok. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Terima kasih banyak dok. Baik ya Bapak, terkait keluhan Bapak tadi, Bapak kan keluhannya buram ya Pak. Jadi di sini saya perlu untuk melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan. Nah, saya akan meminta Bapak untuk duduk di kursi pemeriksaan. Kemudian Bapak mungkin akan menutup mata Bapak ya. Tapi minta tolong ketika Bapak menutup nanti jangan ditekan ya Pak. Kemudian saya akan menunjuk beberapa huruf di papan. Apabila Bapak dapat membacanya, Bapak komunikasikan ke saya, dan apabila Bapak merasa kurang jelas atau buram, Bapak juga komunikasikan ke saya. Adapun jika Bapak nanti tidak bisa membaca huruf-huruf di atas, saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya finger counting. Jadi saya akan meminta juga Bapak untuk menghitung jari yang ada di tangan saya, Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik ya Bapak, Bapak tenang saja, saya akan menjamin segala kerahasiaan dari pemeriksaan kita kali ini ya Bapak. Baik, Bapak bisa silahkan duduk di kursi pemeriksaan ya Pak. Nah, di sini saya sudah mempersilahkan pasien duduk di kursi yang saya sudah atur jaraknya 5 meter dari senalan chart. Baik ya Bapak, pertama-tama kita melakukan pemeriksaan mata kanan Bapak dulu. Jadi saya akan meminta Bapak untuk menutup mata kiri Bapak ya. Jangan ditekan ya Pak. Iya, dok. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dari jarak 5 meter terlebih dahulu. Baik Bapak. Silahkan. Tidak kelihatan dok. Tidak kelihatan. Kemudian kita majukan lagi ke jarak 4 meter. Buram dok. Buram. Kita majukan lagi ke jarak 3 meter. Buram juga dok. Masih buram. Kita majukan lagi ke jarak 2 meter. Buram dok. Masih buram. Kemudian kita majukan lagi ke jarak 1 meter. Buram dok. Masih buram. Baik. Karena masih buram ya Bapak, di sini saya perlu untuk melakukan pemeriksaan counting finger. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya Bapak dapat menghitung jari saya, Bapak bilang ya Bapak. Kalau buram Bapak juga sampaikan ke saya. Iya, dok. Kita mulai dari jarak 6 meter terlebih dahulu. Baik Bapak, Bapak bisa lihat jari saya ini ada berapa? 4 dok. 4 ya. Kemudian kita majukan jarak 5 meter, tapi Pak.
4. 4. Kemudian saya majukan lagi jarak 4 meter, tapi Pak 4 dok. 4 ya. Ini Pak 5 dok. 5 ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir Pak untuk mata kanan Bapak 2 dok. 2. Baik. Silahkan Bapak dapat menurunkan tangannya ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan mata sebelah kiri Bapak. Jadi Bapak bisa mungkin menutup mata kanannya Bapak ya Pak. Iya. Baik. Kemudian kita mulai dari jarak 5 meter. Tapi Pak, Tidak kelihatan dok. tidak kelihatan ya Pak. Kita majukan lagi jarak 4 meter. Masih buram dok. Masih buram. Kita majukan lagi jarak 3 meter. Tidak kelihatan dok. Tidak kelihatan. Kemudian kita majukan lagi jarak 2 meter. Buram dok. Masih buram. Kita majukan lagi jarak 1 meter. Buram dok. Baik. Seperti yang tadi Pak, karena Bapak masih melihat buram ya, saya perlu untuk melakukan tes menghitung jari. Baik ya Pak, sama caranya seperti yang tadi. Apakah Bapak dapat menghitung berapa jari saya saat ini? Dari jarak 5 meter, 6 meter maksud saya. 3 dok. 3 ya. Kemudian kita majukan lagi jarak pasien dengan jarak 5 meter. Oke Pak. 4 dok. 4. Kemudian kita majukan lagi dengan jarak 4 meter. 1 dok. 1. Kita majukan lagi jarak 3 meter. 4. 4. Kita majukan lagi dengan jarak 2 meter. 2 dok. Tapi Pak sekali lagi. 5 dok. Baik. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa menurunkan ya. Baik ya Bapak, Bapak bisa kembali dulu Pak ke kursi pemeriksaan. Saya akan menjelaskan hasilnya. Iya dok. Ya Pak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi kita periksa ketajaman penglihatan Bapak ya Bapak. Di sini saya menemukan bahwa mata kanan Bapak itu ketajaman penglihatannya itu 4/60. Maksudnya apa Pak? Jadi Bapak itu dapat melihat dengan jelas pada jarak 4 meter, sedangkan pada orang normal itu dia dapat melihat dengan jelas pada jarak 60 meter. Adapun mata kiri Bapak itu ketajaman penglihatannya itu skornya 2/60. Berarti mata kiri Bapak itu dapat melihat dengan jelas pada jarak 2 meter, sedangkan pada orang normal itu 60 meter. Nah, adapun karena Bapak sudah melakukan pemeriksaan tadi, kita akan mencoba untuk memberikan kacamata sesuai dengan ukuran visus Bapak ya Bapak. Baik Bapak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Terima kasih Bapak. Kita mungkin juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan pemeriksaan mata yang lainnya sebentar lagi ya Bapak. Iya dok. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak dok. Baik Bapak, terkait dengan keluhan Bapak tadi ya, buram. Jadi di sini kita juga perlu untuk melakukan pemeriksaan Bapak. Pemeriksaan yang akan kita lakukan itu namanya pemeriksaan segmen anterior bola mata. Jadi nanti saya akan menggunakan pen light, saya akan menyinari dari arah lateral Bapak, kemudian ke arah dalam. Maksud saya dari arah luar ke arah dalam. Kemudian di situ saya akan menilai beberapa bagian pada segmen anterior bola mata Bapak. Iya dok. Mungkin terasa kurang nyaman Bapak, namun saya jamin segala kerahasiaan dari pemeriksaan kita hari ini akan saya jaga sesuai kode etik kedokteran, dan saya sudah sering melakukannya, jadi ini tentu aman Pak. Bapak berhak untuk menolak, namun saya sangat berharap kerjasama dari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Baik Bapak, mungkin bisa duduk di kursi pemeriksaan. Baik, jadi di sini saya telah memposisikan pasien itu berhadapan dengan pemeriksa, yaitu dengan saya sendiri, kemudian dengan jarak sepanjang lengan. Kemudian setelah itu, di sini saya akan memastikan ruangan itu setengah gelap. Kemudian selanjutnya menggunakan pen light, saya akan mengambil posisi 45-60 derajat dari arah temporal mata yang ingin kita periksa. Di sini mata yang ingin saya periksa yaitu mata sebelah kanan. Baik ya Pak, tarik Pak. Nah, di sini
yang akan kita nilai yang pertama itu palpebra. Palpebra dari pasien ini tidak ada penonjolan dan juga intak. Kemudian selanjutnya kita nilai dari posisi mata. Posisi mata di sini saya tidak menemukan adanya strabismus. Kemudian setelah itu saya akan menilai visura palpebra. Di sini visura palpebra juga normal. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menilai konjungtiva. Yang pertama itu konjungtiva palpebra. Tabe di Pak. Tabe. Nah, dari hasil pemeriksaan ini saya menemukan bahwa tidak ada penonjolan maupun tidak anemis. Tabe Pak. Kemudian kita periksa yang bagian superior. Sini saya melihat juga tidak anemis dan tidak ada penonjolan atau nodul. Kemudian selanjutnya saya juga akan menilai silia atau bulu mata superior dan inferior. Di sini saya tidak melihat adanya kotoran mata ataupun krusta pada silia dari pasien ini. Kemudian saya akan menilai, tabe Pak, saya akan menilai kornea. Di sini korneanya itu tidak ada scarring. Kemudian saya akan menilai bilik mata anterior di sini dalam. Kemudian saya akan menilai humor vitreus. Humor vitreus di sini juga normal, iris normal, kemudian pupil itu dia normal, kemudian setelah itu lensa tidak ada kekeruhan. Baik ya. Kemudian hal yang sama kita lakukan juga di mata sebelah kiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa refleks langsung dan tidak langsung. Jadi sama, saya akan menyinari juga dengan cahaya. Tabe ya Pak. Nah, di sini saya lihat untuk refleks langsung mata kanan, di sini saya melihat bahwa di mata kanan itu dia terjadi midriasis pada pupilnya. Itu namanya refleks langsung. Kemudian saya juga perhatikan mata di sebelah kirinya, itu dia juga midriasis. Itu namanya refleks tidak langsung. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sebelah kiri, tabe di Pak. Baik, pada kedua mata pasien juga itu keduanya midriasis, berarti pasien ini refleks langsung dan tidak langsungnya itu normal. Baik, mungkin Bapak bisa kembali lagi Pak ke meja pemeriksaan. Baik Bapak, sejauh ini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tapi dok, tidak ada dok. Tidak ada ya. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya ya Bapak. Tapi iya dok. Baik, pemeriksaan selanjutnya itu Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan tekanan intraokular dengan metode palpasi. Ya, nanti saya akan meminta Bapak untuk melihat ke bawah ya Bapak, tapi tidak sampai menutup mata. Kemudian saya akan melakukan penekanan di bagian kelopak mata atas Bapak. Mungkin terasa kurang nyaman Bapak, namun di sini saya perlu kerjasama Bapak supaya kita dapat mengetahui secara pasti apa penyakit Bapak dan juga terapi yang dapat diberikan. Bapak berhak untuk menolak, namun tenang saja Pak, segala informasi yang saya dapatkan hari ini akan saya jaga dan saya sudah sering melakukannya ini sehingga sangat aman. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya? Baik Bapak, mungkin bisa duduk di kursi yang terlebih dahulu. Nah, di sini saya memposisikan pasien itu dengan jarak sejangkauan tangan dari saya sebagai pemeriksa. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi. Sampai di Pak. Nah, saya meletakkan kedua jari telunjuk saya di palpebra superior dari pasien. Kita mulai dari mata kanan terlebih dahulu, kemudian jari-jari lainnya, jari jempol, jari manis, jari tengah, dan jari kelingking itu kita gunakan untuk memfiksasi di daerah tulang sekitar orbita. Sampai di Pak. Sampai bisa kita melihat ke bawah Pak, tapi jangan sampai tutup mata tak iya. Nah, di sini kita akan melakukan palpasi untuk menilai tekanan intraokular. Baik, kemudian kita juga lakukan hal yang sama pada mata di sebelah kiri. Baik Bapak, untuk pemeriksaan ini sudah selesai. Mungkin kita bisa kembali ke kursi pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tadi, kita itu sebenarnya Pak
memiliki ada 5 hasil pemeriksaan dari tekanan intraokular ini. Apabila hasilnya itu dia TN negatif 2, maka dia itu mata Bapak itu sangat lembek ketika ditekan. Kemudian TN-1 itu lembek tapi tidak selembek TN-2. Kemudian ada juga TN, dia itu normal. Kemudian TN plus 1 itu Pak, apabila ketika saya melakukan penekanan terasa agak keras. Kemudian TN plus 2 itu sangat keras Pak ketika saya melakukan penekanan. Alhamdulillah tadi dari hasil pemeriksaannya Pak, saya mendapatkan bahwa tekanan intraokular Bapak itu TN saja, berarti normal. Baik ya Bapak, masih ada yang mau Bapak tanyakan? Tidak ada dok. Tidak ada ya, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Ya dok. Baik Bapak, kita lanjut ya pemeriksaannya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran tekanan bola mata Bapak atau tekanan intraokular dengan cara indentasi menggunakan alat yang namanya tonometer Schiotz. Jadi nanti, saya akan meminta Bapak untuk berbaring, kemudian setelah itu saya akan meletakkan jari saya di atas mata Bapak. Kemudian saya minta tolong Bapak nanti akan melihat ke arah atas tersebut. Kemudian dengan menggunakan alat tadi, saya akan meletakkannya di mata Bapak. Kemudian nanti saya akan mengukur tekanan intraokularnya. Bapak tenang saja, ini prosedurnya sangat aman dan saya sudah sering melakukannya. Kemudian Bapak berhak untuk menolak, namun saya sangat mengharapkan kerjasama Bapak karena segala kerahasiaan dari prosedur ini akan saya rahasiakan sesuai kode etik kedokteran. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya? Baik Bapak, Bapak bisa balik dulu ya di ranjang pemeriksaan. Baik, jadi di sini yang pertama-tama saya lakukan itu saya akan mengambil pantok kain 0,5%, kemudian saya akan meneteskan ke mata pasien sebagai anestesi lokal. Permisi ya Pak, tabik Pak. Kemudian setelah itu di mata sebelah pasien juga tabik Pak. Kemudian di sini saya akan mengambil alat yang namanya tonometer Schiotz. Nah, namun sebelum saya melakukan pemeriksaan tekanan intraokular, di sini bagian indentasinya saya akan melakukan disinfeksi menggunakan alkohol 70%. Baik, setelah saya mendisinfeksi, saya tunggu hingga kering. Kemudian setelah itu, dengan berhati-hati, saya akan meletakkan perlahan-lahan ke arah kornea. Tapi Pak, ini bisa kita lihat jari saya yang ada di atas. Tabe. Kemudian kita perhatikan skala ukur. Baik, tabe Pak. Kita bisa kembali dulu ke posisi tak, tapi tetap berbaring ya Pak. Nah, di sini kita sesuaikan hasil pengukuran tadi dengan tabel Friedenwald Conversion Table. Jadi di sini tadi saya menggunakan ukuran 5,5 gram, yang dimana ukuran 5,5 gram itu merupakan beban terendah yang dimiliki oleh alat tonometer tadi. Nah, karena saya menggunakan beban 5,5 gram dan tadi hasil dari pemeriksaannya itu 6, jadi kita lihat 6 dan 5,5 gram itu 14,6. Seperti yang kita tahu berdasarkan asosiasi mata Amerika bahwa nilai normal dari tekanan intraokular itu 11 sampai 21. Nah, pada pasien ini dia itu 14,6. Berarti tekanan intraokular pada pasien ini normal. Kita juga lakukan pemeriksaan yang sama pada mata kiri pasien. Adapun terakhir sampai Pak, kita masih berbaring dulu ya. Nah, di sini saya akan meneteskan antibiotik. Baik, di sini saya akan meneteskan antibiotik. Tabe Pak, tabe. Pada kedua mata pasien.
Baik Bapak, Bapak bisa kembali ke posisi semula, kemudian duduk di kursi pemeriksaan ya Bapak. Baik Bapak, itulah tadi pemeriksaan saya telah lakukan. Dari hasil pemeriksaan itu saya menemukan bahwa tekanan intraokular Bapak itu normal ya Bapak. Sejauh ini Bapak, apakah ada yang Bapak mau tanyakan? Tidak dok. Tidak ada ya. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya saja ya Pak. Baik Bapak, kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan segmen mata posterior. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan alat yang nama alatnya itu ophthalmoscope direct. Jadi nanti saya akan minta Bapak duduk di kursi pemeriksaan menggunakan alat tersebut. Saya akan meminta Bapak untuk melihat titik di belakang tembok dan saya akan memeriksa kondisi dari segmen anterior posterior mata Bapak maksud saya. Nah, kita lihat apakah dia normal atau mungkin terdapat kelainannya Bapak. Tenang saja Bapak, ini prosedurnya sangat aman, saya sudah sering melakukannya dan Bapak berhak untuk menolak, namun saya sangat menyarankan Bapak untuk bekerja sama karena di sini saya akan menjaga seluruh kerahasiaan dari prosedur kita sesuai kode etik kedokteran. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, Bapak bisa duduk di kursi pemeriksaan. Pak, baik, jadi di sini saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang saya siapkan yaitu ophthalmoscope. Kemudian, saya akan membuat ruangan ini setengah gelap. Kemudian setelah itu, di sini apabila pasien menggunakan kacamata, saya akan meminta pasien untuk melepaskan kacamata terlebih dahulu. Kemudian menggunakan midriatil, di sini saya akan meneteskan ke mata pasien agar membuat mata pasien itu midriasis. Tapi Pak, kita lakukan juga di mata sebelah kiri. Baik, selanjutnya setelah kita meneteskan midriatil, di sini saya akan mengambil ophthalmoscope, kemudian saya akan menyesuaikan fokusnya itu sesuai dengan ukuran dari kacamata. Kalau misalnya pasien itu menggunakan kacamata atau kalau tidak sesuai dengan mata pasien. Saya menyesuaikan fokusnya. Nah, di sini saya dari jarak 20 sampai 30 cm saya akan menilai refleks fundus dari pasien dan juga cara memegang yang benar. Tadi Pak, Bapak minta maaf sebelumnya, mungkin Bapak bisa dengan fokus melihat ke titik di belakang tembok selagi saya melakukan pemeriksaannya Bapak. Kemudian setelah itu kita majukan sampai jaraknya itu 5 cm. Baik, kemudian setelah 5 cm di sini kita menilai beberapa hal. Namun sebelumnya kita mengatur fokus dulu dengan mengatur fokus dengan memutar lensa. Di sini saya menilai berbagai hal. Yang pertama itu saya menilai retina. Retina di sini normal. Kemudian saya menilai retina perifer juga normal. Kemudian vaskularisasi berupa arteri dan vena dari retina centralis juga normal. Kemudian pada area makula juga normal, tidak ada udem. Kemudian setelah itu di sini saya lihat papil nervus opticus juga normal. Baik, kemudian begitupun dengan mata kiri, kita lakukan pemeriksaan yang sama. Baik ya, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, saya akan mencatat hasilnya di kertas. Baik Bapak, mungkin bisa kembali di kursi pemeriksaan. Baik Bapak, sejauh ini apakah masih ada yang ingin Bapak tanyakan? Tapi tidak dok. Tidak ada ya, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pergerakan kedua bola mata ya Bapak. Jadi nanti di sini yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan pen light, kemudian saya akan arahkan ke mata Bapak dan nanti Bapak tinggal ikuti saja. Kemudian setelah itu nanti juga saya akan menggunakan pen light tersebut, kemudian saya arahkan ke dekat hidung Bapak. Bapak ikuti arah datang dari pensil tersebut ya Bapak, Iya dok. pen lightnya. Ini akan saya lakukan dengan sangat aman dan profesional Bapak, jadi Bapak tidak perlu khawatir.
Kemudian segala informasi yang saya dapatkan dari ini akan saya jaga sesuai kode etik kedokteran. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Sini dok. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa duduk ya. Baik. Jadi di sini saya memposisikan diri saya sebagai pemeriksa itu jaraknya dengan pasien itu sepanjang lengan. Kemudian setelah itu di sini saya akan meminta pasien untuk pandangannya itu ke depan. Tapi Bapak mungkin selama pemeriksaan nanti pandangan Bapak itu ke depan ya Bapak. Kemudian dengan menggunakan pen light di sini saya akan membentuk huruf H untuk menilai apakah ada keterlambatan pada gerakan bola mata pasien atau apakah pergerakannya itu normal. Apabila mungkin ada gangguan saraf, biasanya ada keterlambatan dari pergerakan bola mata. Tapi Bapak ya, ketika saya nanti menggerakkan senter ini, Bapak ikuti saja gerakannya Bapak. Iya dok. Baik Bapak. Baik. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan ujung dari pen light ini untuk mengarahkan ke arah medial dari kedua bola mata pasien atau mendekati hidung untuk menilai pergerakan dari bola mata pasien. Tapi di Pak, kita ikuti. Baik, terima kasih ya Bapak. Jadi dari hasil yang saya dapatkan hari ini, yang pertama yaitu kedua bola mata pasien itu sejajar pergerakannya maupun bentuk dan letaknya. Setelah itu tidak ada kelainan, semuanya normal, dan hasilnya tersebut akan saya catat. Baik Bapak, mungkin kita bisa kembali ke kursi pemeriksaan. Baik Bapak ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya menilai bahwa kedua bola mata Bapak itu sejajar dan tidak ada kerusakan saraf. Semuanya pergerakannya itu normal Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah mungkin sejauh ini ada yang ingin Bapak tanyakan? Oh, tidak ada dok. Tidak ada ya. Kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Iya dok. Pemeriksaan selanjutnya Pak yang akan kita lakukan di sini namanya pemeriksaan lapangan pandang. Jadi nanti sama saya akan meminta Bapak untuk duduk di kursi pemeriksaannya Pak. Kemudian dengan menggunakan pen light. Jadi nanti saya akan arahkan pen light tersebut dari berbagai macam arah. Namun saya akan meminta Bapak agar mata Bapak itu tidak usah mengikuti pen light tersebut. Bapak tetap saja menatap ke depan ya Bapak agar saya bisa mengetahui lapangan pandang Bapak itu sejauh mana. Baik Bapak, segala prosedur yang saya lakukan itu aman dan saya akan lakukannya secara profesional. Adapun Bapak berhak untuk menolak, namun saya meminta kerjasama Bapak supaya kita dapat melakukan terapi yang tepat. Segala kerahasiaan dari pemeriksaan ini juga akan saya rahasiakan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Bapak, silahkan duduk di kursi pemeriksaan. Baik, jadi di sini saya telah memposisikan diri saya sebagai pemeriksa sejauh 30 cm dari pasien. Kemudian selanjutnya di sini saya akan meminta pasien untuk menutup mata terlebih dahulu. Tapi Pak, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak yang sebelah kanan. Jadi saya minta Bapak untuk menutup mata Bapak yang di sebelah kiri ya Bapak, tapi jangan kita tekan. Kemudian selama pemeriksaan saya minta Bapak agar pandangannya itu tetap ke depan ya Bapak. Di sini saya akan gunakan pen light. Jadi ketika saya arahkan pen light ini dari berbagai arah, mata Bapak itu tidak usah ikuti pen lightnya. Bapak menatap ke depan saja. Nah, ketika saya arahkan contohnya seperti ini Bapak, kemudian Bapak sudah melihat dari ujung mata Bapak, Bapak infokan ke saya Bapak, bilang sudah ada. Nah, kemudian setelah itu saya juga akan menutup mata saya sesuai dengan mata pasien yang
berhadapan yang ditutup juga seperti ini. Nah, baik. Bapak, kita mulai pemeriksaannya ya, Bapak. Nah, pertama kita mulai dari temporal kemudian ke sentral. Apakah sudah ada kita lihat, Bapak? Ada dok. Ada ya. Baik, kemudian selanjutnya dari temporal superior. Ada dok. Ada. Kemudian dari superior. Ada dok. Ada. Kemudian dari nasal superior. Ada dok. Ada. Kemudian dari nasal. Ada dok. Ada ya. Kemudian dari nasal inferior. Ada dok. Ada. Kemudian setelah itu dari inferior. Ada dok. Ada. Kemudian dari temporal inferior. Ada dok. Ada. Baik, begitupun kita lakukan hal yang sama pada mata sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan hari ini saya menemukan bahwa kondisi dari lapangan pandang pasien ini normal dan tidak ada kelainan. Baik Bapak, mungkin kita bisa kembali ke kursi pemeriksaannya Pak. Baik ya Bapak, jadi tadi hasilnya semua normal ya Bapak. Apakah Bapak memiliki pertanyaan sebelum kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya? Tidak ada dok. Tidak ada ya Bapak. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Siap dok. Baik, kita lanjut pemeriksaannya Bapak. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan Amsler Grid. Jadi menggunakan tabel Amsler Grid, saya nanti akan meminta Bapak untuk melihatnya sambil menutup satu mata Bapak. Tujuan kita melakukan pemeriksaan ini supaya saya dapat mengetahui kondisi mata Bapak, terutama ada bagian di dalam mata Bapak yang namanya makula. Nah, di sini saya meminta kerjasama Bapak ya, Ya, karena semua prosedur di sini itu sangatlah aman dan saya lakukan secara profesional. ya dok. Bapak berhak untuk menolak, namun saya menyarankan kerjasama Bapak karena di sini kita juga jamin Pak segala kerahasiaan dari pemeriksaan kita hari ini. Apakah Bapak bersedia? Sudah dok. Baik Bapak, mungkin kita bisa duduk terlebih dahulu ya. Baik, jadi di sini setelah saya mengatur jarak dengan pasien, kita akan mengambil tabel Amsler Grid-nya. Tapi ini Pak, mungkin kita bisa pegang pakai tangan kanan tak berhadapan sama mata tak, ya. Kemudian mata kiri tak kita pakai tutup, ya, tapi jangan kita tekan. Kemudian kita fokus saja ke titik tengah. Nah, ini jarak antara mata pasien dengan tabel Amsler Grid itu sekitar 36 cm. Baik ya Bapak, di sini Bapak melihat garis lurus atau garis lengkung atau ada garis yang hilang Bapak? Garis lurus dok. Garis lurus ya. Baik Bapak, silahkan kita periksa lagi yang mata sebelah tak, ya. Sama, kita fokuskan ke titik tengah ini Pak Di. Iya dok. Kita lihat garis lurus, garis lengkung, Lurus, atau dok. garis yang hilang. Lurus dok. Lurus ya, baik Pak. Bisa kita turunkan tangan tak. Nah, jadi hasil interpretasi dari hari ini bahwa pasien itu pada kedua matanya mengatakan bahwa yang dilihatnya itu garis lurus. Berarti kedua mata pasien ini interpretasi pada Amsler Grid itu normal. Adapun ketika pasien mungkin mengalami distorted atau mungkin loss pada garisnya, di situ kita meminta pasien untuk menggambarkan pada tabel Amsler Grid ini. Kemudian jangan lupa bahwa di tabel Amsler Grid ini harus selalu disertakan nama pasien, mata yang kita periksa, dan juga tanggal pengambilan. Mungkin tapi Pak, kita bisa kembali ke kursi pemeriksaan tak terlebih dahulu. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan hari ini, alhamdulillah tes Amsler Grid-nya itu Bapak normal ya, tidak ada kelainan pada makula. Sejauh ini ada yang ingin Bapak tanyakan? Oh, tidak ada dok. Tidak ada ya? Baik Bapak, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pemeriksaan terakhir. Jadi di pemeriksaan terakhir ini kita akan melakukan yang namanya anal test. Jadi nanti saya akan menggunakan kanul. Jadi kanul itu saya akan isi dengan larutan NaCl. Kemudian saya akan
semprotkan ke saluran air mata Bapak. Nah, ini gunanya untuk menilai saluran air mata Bapak apakah memang fungsinya itu normal atau ada kelainan. Baik Bapak, Bapak tenang saja karena di sini kita menggunakan anestesi kok. Kita menggunakan bius. Jadi Bapak itu tidak merasakan sakit. Bagaimana Bapak? Di sini kami menjamin bahwa segala prosedur ini kita lakukan sesuai standar dan aman sehingga Bapak tidak perlu khawatir, dan kami akan merahasiakan semua prosedur ini sesuai kode etik kedokteran. Ya. Apakah Bapak bersedia? Siap, Dok. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa duduk di pemeriksaan dulu. Kemudian Bapak mungkin bisa saya perbaiki dulu ya posisinya. Ya, Dok. Iya. Untuk berbaring. Ya. Baik, setelah itu pertama-tama yang akan saya lakukan, saya akan memberikan anestesi lokal kepada pasien menggunakan pantokain 0,5% sebanyak 1 tetes. Sampai di Pak. Sampai. Kemudian setelah itu, di sini saya akan mengambil kanul viskoelastik. Kemudian saya akan mengisinya dengan 1 cc larutan NaCl. Nah, kemudian setelah itu, di sini saya akan melakukan injeksi ke punktum lacrimalis yang terdapat pada mata pasien mengarah ke sapus atau ductus lacrimalis. Sampai di Pak. Apakah ada kita rasa asin Pak? Ada, Dok. Ada ya. Kemudian kita coba di mata sebelah kiri. Sampai ya Pak. Sampai. Ada kita rasa asin Pak? Ada, Dok. Ada ya. Baik Bapak, mungkin bisa kembali ke posisi semula. Kemudian kita bisa duduk di kursi pemeriksaan lagi ya Pak. Ini, Dok. Baik Pak, jadi itulah tadi hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan ya Pak. Di sini hampir semua pemeriksaan yang kita lakukan itu alhamdulillah Bapak normal ya. Kecuali tadi untuk ketajaman penglihatan, di situ Bapak ada bermasalah sedikit. Dan hasil diagnosis saya itu Pak, Bapak itu menderita miopia dan juga astigmatisme. Baik Bapak, jadi nanti saya akan merujuk Bapak ke spesialis mata untuk tata laksana lebih lanjut. Nah, baik Pak, untuk sementara Bapak makannya itu makanan yang seimbang, rajin olahraga, terutama makan makanan yang mengandung banyak vitamin A ya Bapak, seperti mungkin wortel dan lain-lain. Ya, Dok. Baik Pak, sejauh ini mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Ada, Dok. Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak. Terima kasih banyak, Dok. Ya.